morning guys. Aku hari ini mau pergi ke Jogja. Ikuti yuk. Nostalgia waktu kuliah 2 kali dan 2 kali di wisuda di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Hukum. Sudah sampai di bandara, lapar, dan kita memang lebih pagi karena menghindari macet karena Halim Bintaro gitu loh guys, sepi dan enak. Dan aku masih akan biasa bimbingan, ada yang keren banget ini, cepet banget jadinya ya, dan sempro bentar lagi. Mas Surya Ari namanya, ini lagi mau zoom supaya nanti persiapan untuk sempronya bagus sambil nunggu check in. Tapi sebelum itu makan dulu. Makanan aku suka adalah nasi goreng buntut guys. Nggak sehat ya, biarin deh, once in a blue moon. Oke. Naik pesawatnya pakai baling-baling guys. Jogja istimewa. Kalau bukan Jogja, itu kampungmu. Jogja itu kayak second kampung buat aku. Naik Citylink asik, walaupun dia baling-baling. Baling-baling loh guys. Dan kecil pesawatnya, tapi langsung begitu landing kota ya. Dan dulu waktu aku sama suamiku kuliah di Jogja, ya landingnya di sini. Dan Citylink waktu itu pakai apa ya? Semua kita nyobain. Kali ini pakai Citylink. Enak sih landingnya, walaupun ini kan pendek banget ya, dia punya runway. Jadi rada ngeremnya tuh langsung jijijijit gitu loh. Cuman oke. Citylink landingnya oke. No matter what. Gitu, aku mau naik beca. Mudah-mudahan becanya masih ada nih guys. Coba kita lihat dulu ya. Sugeng rawuh ing ngayo Jogarta. Jadi kalau dulu aku landing guys, langsung disambutnya sama ini, sama biasanya ada poster besar Raminten. Kalau ada waktu kita makan di situ yuk. Ngelihat. Nah, ini nih. Welcome to Jogja. Kalau sempet nanti mau naik beca di Pasar Beringharjo. Mbak Meta, udah Jogja sekali pakai batik. Apa kabar Mbak? Lama nunggunya? Lama, tidak bersuah. Berapa tahun? Ini Fajar. Ini Mbak Meta. Sudah WA-an tadi ya. Biar masuk ke Reels YouTube sama di Instagram. Jadi kita bisa apapun yang kita mau. Biasa. Santai aja. Muat ya Mbak, tadi rupanya kan 10 kilo. Jadi aku ngeluarin ini masuk ke ini, tapi tetap ada mesti bayar lagi 250 karena ini sendiri ada 2 kilo. Oh, oke. Tapi aman. Cuman nggak tahu bahwa cuma 10 kilo, biasanya kan 20 kilo. Yuk kita jalan guys. Kita bukan Jogja, ini Klaten, dan ini tempatnya Ebony Watch. Jadi tempat yang bikin jam tangan anak muda dan bahan sustainable development. Ini orangnya yang punya. Salam kenal. Manggilnya Mas Afida. Mas aja. Mas A?
Afida. Afida, iya. Namanya kayak Sanskerta soalnya. Terima kasih. Ini Mbak Meta. Oh, iya. Mas dari Mbak Meta nih. Anaknya Prof Basu. Jadi bapaknya udah kayak bapak juga. FEB dulu. FEB. Aku kan 2 FH sama FEB. Saya Gitu. sebenarnya Di apa? Politik. Oh, ini budaya. budaya. Lucu sekali. Iya, Kagama. Alhamdulillahnya begitu. Guys, Kagama nih. Kagama link. FIB, FEB, FH. Ini FE dan FC. FEB dan FC. Psikologi. Psikolog. Ini sambil dilihat-lihat, ayo Mas tunjuk. Istrinya nggak ada? Lewat sini aja. Oh, lewat sini? Lewat sini aja, lewat Oh, bukan dari depan. Aku ngikutin Instagramnya juga lucu loh. Oke, dari depan boleh. Angle-nya. Wah, ini nama Ebony-nya. Iya. Matching sama bajunya Mas Afida. Oh, rupanya kagak maling. Kita nih kalau di UGM gitu akrab, guyup dan ngangenin. Yuk kita ikutin. Ini anak FIB yang ilmunya FEB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini yang workshop kita yang lihat. lumayan berantakan. Ih, lucu sekali. Seperti Tolong kenal Mbak. Assalamualaikum. Keren, ini Ciki aja belum pernah kesini ya? belum pernah. Emaknya udah duluan. Iya, kayaknya. Ini di sini tuh Cara untuk membuatnya ya? assembly-nya. Jadi perakitan. Di sini divisi perakitan. Jadi dari strapnya bikin Oh, strap dari letternya. sini ya? Letternya itu semua dibikin di sini. Jadi Oke. ada warna-warni lah segala macam. Terus Nanti bisa custom juga ya? nah bisa custom Oke. dipotongnya Aku promosiin ini loh di kelasku dan itu mereka pada mau beli nanti kalau Terima udah ujian. kasih, terima kasih. Malah bagus kali ya kalau kita study tour ke sini ya. Iya, terakhir Bikin yang itu. tadi turun sini yang rombongan itu IPB. Aku kan IPB juga S3 aku kan. Oh, tapi ini aku kampus BI, kampus kecil tapi cabai rawit, namanya Indonesia Banking School. Itu malah tapi yang mas spesifik itu kan sekarang dicari kayaknya spesifik itu kan. Mudah-mudahan. Iya, gitu-gitu. Iya. Ada yang pink, Mbak Meta lihat nih, Jar. Buat Desi juga nanti Bumil. Aduh. Ini servis. Lucu ya? Jadi jam-jam yang rusak, yang Oke. baterai habis, kaca pecah. Terus yang macam-macam itu kami menerima servisnya juga. Oke. Dan kalau ganti baterai itu servisnya gratis. Waktu itu aku ingin ganti kulit sebetulnya, makanya karena belum pernah kesini kan, jadi aku beli yang biasa. Akhirnya aku kasih ini di kelas Oh, yang iya, jarang. iya, iya, Terus iya, karena iya. aku pikir mau kesini, aku mau beli lagi. Oh iya siap. Nah, ini perakitan headnya, kepalanya, semua dirakit di sini. Oh, jadi kalau misalnya aku punya, kan kadang-kadang kita beli jam tuh suka ada bonus ininya, talinya. Jadi talinya kita punya bikin kepalanya gitu, beli di sini bisa juga kan? Bisa. Asik, aku bawa juga sih ya. Siap. Pokoknya semua di sini bisa di custom lah. Iya. Gini nih guys, nih Mbak Meta lihat deh Mbak. Itu kepalanya. Dan perakitannya kepalanya begini. itu dari bahan, mereka sangat ramah lingkungan, itu membuat aku jatuh hati Mas. Iya, itu Jadi kayunya juga kayunya dari kayu limbah. Tuh kayu limbah dan itu ada ilmunya karena kita jadi sangat ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Iya. Prosesnya produksinya juga Jadi ramah lingkungan. jenengan itu kan FIB toh. Nggak Tapi, nyambung. tapi bukan. Maksudnya jiwanya FEB. Makanya kan nggak nyambung. Enggak, nyambung aja. Kan art. Ya. Otak kanan. Bisa, Ya kan? bisa. Untuk itu apa Masuk. ide kreatif, Ya, guys. kreatifnya dapat. Gitu loh. Karena kan desain kayak gini kan pakai hati ya. Iya. Pakai cinta gitu loh. Kalau yang bagian sini itu R&D, Research and Design. Oh, Jadi ini kebetulan ada Hilda, kepala Hai R&D-nya. Mbak, aku ngeliat sering jadi ini modelnya ya. Iya, kenal sama Mbak Ciki juga. Iya, ketemu di mana? Ketemu di Jakarta. Kudus ya? Di Kudus sama Jakarta. Oh. Pas acaranya Kemenparekraf. Oh iya. Itu masa saya betul, itu. Kalau di sini Hilda tugasnya membuat desain-desain baru dan mendevelop desain-desain baru. Oh. Kayak ini yang lagi di develop nih pakai bahan plastik. Bahan plastik, Mbak. Ini lucu loh. Dan bahannya ini bahan yang didaur ulang dari Recycle plastik. Recycle Wow. tutup botol lah segala macam itu segala macam. Jadi Dipres pada ukurannya? Ya coba. Aku bawa strap biru sama putih. Apa itu lucu putih gitu loh. Misal Cuma ini masih under development jadi yang ada aja yang Mbak udah siap. ada nggak? Misalnya ada. Iya, masih 3 hari kan? Iya, masih Iya, 3 iya. hari. Iya. Kalau nggak dikirim ke Jakarta juga boleh. Bisa. Aku tinggal. Kalau dirakit segera sih bisa. Misalnya itu juga lucu. Nah, lucu kan? Oh, pakai strap itu bisa sih. Misalnya, tapi aku juga mau beli yang pakai kalian punya Oke, kulit. oke. Jadi guys, aku tuh punya 2 strap nganggur, warna biru sama putih, dan mau dibikinin pakai
Yang ini, nah ini kan ada yang plastik, cuman kan birunya nih, putihnya kan off white ya. Rada kurang masuk gitu ya. Apa ini lebih ke sini kan lucu ya? Oh bisa. Misalnya. Kayak ini jadi Iya. putih sama biru. Gitu. Kalau ini justru mungkin krem aja atau coklat gitu ya. Bisa. Misalnya gitu. Jadi ceritanya custom nih guys, sama Mbak yang sering jadi modelnya, jadi bintangnya, jadi artisnya, dan cantik juga sih Mbak. Aku pikir Mbak istrinya. Bukan. Istri saya kebetulan lagi karena anak-anak sekolah. Iya. Jadi Nggak begitu ngeliat di DP-nya kan di gambar WhatsApp-nya loh beda kok. Nanti kalau ini kemungkinan aku bikinin konstruksi baru. Mana-mana terserah. Pokoknya kan bagian research and development, developmentnya terserah Mbak. Temen masuk kan kalau biru mah. Bagus kok. nyatu banget soalnya daripada birunya kan. Iya, dan ini nggak akan aku kasih orang karena ini karya dengan cinta dan gue datang. The one and only soal itu. Gitu ya. Dan itu dari plastik kan kita lagi itu ya mikroplastik lah segala macam limbah di mana-mana. Material yang populer sekarang. Makanya dengan begini kan bisa jadi satu yang artful gitu ya. Benar. Ini kebetulan kan kemarin lagi sampling ini beberapa untuk dibawakan, kebetulan besok Inacraft di JCC. Oh, jadi Minggu besok depan. pergi ke Jakarta. Oh. Minggu depan itu di JCC bazar pameran. Ya kan terbesar, pameran craft terbesar Gitu se-Asia ya? Tenggara kan. Di JCC Inacraft namanya. Insya Allah aku datang deh sama Fajar menyambung ini ya zoomnya nanti jadi Zoom. memang mau bawa Gitu. limited edition ya, edisi yang nggak dijual di luar. Jadi Pasti kita cepat bawa. laku nih kalau limited editionnya. Biasanya emang nyari Kalau- orang-orang nyari ya kayak Yang unik. nggak ada unik. Kalau yang putih ini enaknya apa krem ya Mbak ya? Putih ini nanti Apa putih hitam? Yang ebony kan namanya ebony itu ebony ya? Mau yang hitam boleh. Enggak, kalau Yang menurut hitam. Mirengan apa yang krem? Yang krem boleh, yang warna maple Aku tuh naksir yang hijau merah ini loh, nanti aku mau beli ya Mas ya. boleh, Lotus ya. Heeh. Lotus. Kalau yang putih ya warna krem. Krem ya masuk ya. Krem. Nanti coba di kita Sama coba ini. di Sama atas Mbak ini Meta kan. nanti aku mau beliin Mbak Meta mau yang warna apa Mbak? Nanti cek di ini ya di atas. Di Oh, atas. ada? Showroomnya di Oh, atas ya. nanti habis ini kita ke atas. Lucu nih agak Gucci. Gucci. Di Itu atas. inspired by Gucci. Aku mau kasih Warnanya. kenang-kenangan sama dia. Gitu. Biar jadi paper bersama. banyak kenangan banyak. Oh iya. Terlalu iya. banyak. Iya. Dari waktu ujian FH, FEB, ngitungnya salah-salah dulu kan aku anak hukum belajar ekonomi kan. Iya. Jadi ngitungnya salah dulu. Oh, gitu. Dukun ngitung saya Mbak Meta. Iya, Langsung pinter anak hitungan. profesor. Jago. Monggo. Iya. Permisi ya Mbak ya. Jadi aku tinggal ya. Kalau di sini bagian administrasi produksi, admin, terus Oh. juga quality control segala macam. Oke. Ini Mas, ini keren banget yang ijo-ijo. Apa? Navy ya? Army? Olive. Olive, itu warnanya. Warnanya olive. Ini kan warna yang jarang orang punya kan? Jarang orang bikin ya tuh Mbak? Dan harganya mereka baik banget deh Mas ngasih harganya. Terlalu baik. Yang ngomong Ciki. Terlalu baik. Harga desa lah. Aduh, Harga luar desa. biasa. Ih lucu Mbak. Nah yang kemarin aku boleh duduk ya Mas ya? Boleh silahkan. Ini tempat Jadi- quality control. Jadi ini Oh, QC. produk-produk yang Nah, lagi di ini. quality control. Mbak Meta. Iya. Mahasiswa aku sampai emaknya juga mau beli karena Oh, gitu. anaknya dapat ada tulisannya Ikang dan Marisa itu. Iya, itu. Kan digrafir kan belakangnya kan? Itu digrafir. Nah ini kepalanya kayak gini nih Mas yang kemarin. Yang mana tapi yang besar ya? Lah. Apa yang kecil juga? Besar sama Aku yang kecil, yang besar Oke, Ikang kan. oke. Gitu. Di belakang ada namanya Mbak. Ada namanya Bisa, bisa jadi digrafir kayak- nama. Bisa. Tapi aku tuh cenderung lebih suka yang gede-gede karena mata juga ya. Iya. Jadi kemarin soalnya yang buat laki. requestnya Ciki maunya yang Iya kecil sama karena besar satu karena bapaknya gitu. gede, dia kan kepala rumah tangga, Iya. ibunya nggak boleh nyaingin gitu loh. Cuman di sini kan kulitnya tuh nyambung ya dari belakang ke sini. Jadi Nyambung, dia modelnya ketika nyambung. aku nyari penggantinya nggak ada. Jadi Nggak ada. mereka jahit terus baru dibuka di Oh, itu I lagi. see. Soalnya ini kan emang- one piece gitu. Iya, one piece pertimbangan kekuatan untuk jangka panjang. Iya. Guys, ini pilihan aku buat Profesor Basu swasta Darmesta. Jadi Basu SD yang aku sama anaknya Mbak Meta Ayu Tereskova pernah bikin bukunya tentang batik lukis. Dan Prof Basu ini kan artis ya, seorang seniman, keluarganya Bagong Kusudiarjo, terus Butet Kertarajasa, itu mereka tuh keluarga besarnya. Jadi ini ide dari Mbak Meta, minta ditulisin namanya Profesor Basu Swasta Darbesta atau Basu SD karena panjang banget namanya ya, nggak cukup di sini. Jadi aku daripada beli buah gitu ya, buah tangan kan mendingan bawa sesuatu, dan ini kagak maling gitu loh. UGM juga, dan ini teksturnya lucu. Mudah-mudahan Prof Basu suka karena kan mau ngasih Rolex kan nggak mungkin ya.
Dan ini khas Jawa Tengah, Yogyakarta, Klaten. Gitu guys. Jadi aku lagi mau minta digrafir. Boleh ya Mas ya? Boleh sekali. Masya Allah, kita di Ebony. Ini yang aku cita-citakan banget. Aku ngikutin Instagramnya. Aku minta nomornya, ownernya dari Ciki Fauzi. Mereka pernah ketemu satu saat di sebuah kota ya. Yeah. Dan kemudian Ciki bilang, Bu, ini orangnya Jawa banget, baik. Jawa banget. Ya karena kan kita kurang Jawanya kan, karena di Tangsel, Banten. Iya gitu. benar. Gitu ya. Nah, kita mesti kasih tahu ke masyarakat di rumah gitu. Dipanggilnya nama akrabnya siapa Mas? Vida aja. Vida aja, dari Mas Vida gitu. Dan istrinya beliau itu temennya si Hamadiha gitu, udah kayak satu kelas. Iya, itu kayak anak angkat lah gitu ya, dari anak UMY sampai akhirnya dapat sekolah di tempat aku ngajar, Indonesia Banking School gitu ya. Jadi dia juga tukang jualan juga. Cuman dia lebih kepada kuliner. Kuliner, kuliner. Nah, gitu. Aku tuh naksir mau beli buat aku, buat suamiku, buat Prof Basu, ya, buat Mbak Meta, anaknya, sahabatku, dan itu yang lagi syuting buat Fajar gitu ya. Siap. Dan sukses selalu ya. Terima kasih. Jenengan ngerasa nggak Mas Vida bahwa seorang FIB alumni, rasanya adalah FIB. Pengen nanya nih, nggak salah jurusan? Ya kalau dipikir sekarang sih, kalau bisa milih sekarang nggak akan ke situ gitu, kayak kasarnya cuman mungkin itu mungkin yang membentuk ya, artnya, sense of art, jadi otak kanan ya, santainya, kayak berpikirnya tuh kebalik, jadi nggak hitungan dulu, tidak hitungan dulu tapi bikin apa dulu nih gitu. Jadi lebih ke situ dulu tuh. Iya luar biasa ya. Tentang design thinking guys, seperti ini buku Delivering Happiness, dan ini The Design Thinking Playbook, bicara mengenai proses dan bagaimana cara berpikir dengan otak kanan. Lucu ya, di IBS diajarin juga tuh design thinking, seru. Jadi guys, aku nih di sini ngelihat buku ini. Ya kan pasti kan kalau bukunya ada di sini, di rumahnya kan berjibu dan pasti udah nggak kepake. Kalau ngeliat warna kulitnya kan udah kekuning-kuningan, artinya bukan buku baru. Tapi ini dia paperback, enteng, dan kemudian isinya kok kayaknya aku mesti buat data yang aku masukin dan informasi teori-teori guys. Terus aku bilang, ada tukang fotokopi nggak di sini dekat-dekat? Udah Mbak, bawa aja, katanya, so sweet. Dibawa aja. Beneran? Aman, dibawa masukin aja. dalam deal kan aku beli. Nggak usah, dibawa aja. Baik banget nggak ya Mas Vida? Soalnya kan ilmu ya di dalam iya. dibawa aja. Dan ini ilmunya Pak Basu banget ini. Kan beliau lebih kepada marketing, kalau aku lebih strategic marketing. Dan beliau temannya Philip Kotler. Kotler. Nah, tahu kan Kotler and Kotler, Kotler sama anaknya, sama istrinya. Jadi orang hebat gitu. Jadi kalau jenengan nanti karyanya juga sampai ke tangan Prof Basu, mudah-mudahan jadi success story yang dibawa UGM pula kan, Kagama kan. Siap. Keren. Semoga bermanfaat semua. Iya. Dan aku Sabtu tuh kan jadi pembicara di UII, Stadium Jenderal Pagi, di program magister sama doktor. Aku bawa buat success story ya. Boleh, silakan. Dengan sangat. Iya, jadi jenengan memilih menjadi ikan besar di kolam kecil. Iya kan, dengan memulai sendiri, tapi you are your own boss. Beda dengan orang yang sekolah dia kepengen jadi PNS. Itu nggak salah, tapi itu pilihan aja. Itu pilihan. Dia menjadi ikan kecil di kolam besar. Among those many. Tapi kan habis energinya ya buat kerja pada tuannya. Padahal kan jenengan tuannya juga, owner juga, mungkin office boy juga, service juga. CEO, Chief Everything Officer. Guys, aku ini kan ulang tahunnya sama Ebony lahir hanya beda 5 hari. Ebony lahirnya 10 Oktober. Tahunnya 10 tahun yang lalu, ya 2014. Nah, si Marisa ini yang sudah tidak muda lagi, yang tua adalah 5 hari kemudian tuh 62 tahun.
masa aku dipuji sama Mas Vida, you don't look like one. Terus kan aku ngerasa, wow, yang bener apa karena aku memakai ebony sehingga aku bisa maksa biar kelihatan mudaan. Gitu, memakai ebony akan selalu terlihat muda dan menyenangkan. Iya, dan barusan kan ditanya mau grafir pakai huruf apa, kan mencari font gitu untuk di belakangnya. Terus aku bilang, kayaknya Comic Sans lucu deh Mas. Terus oh iya itu kelihatan anak muda sekali. Jadi matching ya. Iya. Jadi kita kalau bisa bikin special edition Marissa Haque. Oh gitu. Boleh. 15 Oktober kan seru. Oh gitu ya. Seru banget. Walaupun aku sudah tidak muda guys, tapi aku tetap harus dengan semangat muda. Dan juga kalau aku dibandingin sama teman-teman yang seumuran Mas, emang aku boleh GR sih, bilang kayaknya gue mudaan deh kelihatannya. Underdeal-nya sih ya tetapnya tidak seperti look-nya gitu ya. Tapi mungkin karena aku ngampu, aku meneliti, kepake terusnya otaknya. Selalu hidup. Jadi itu yang menstimulir semua yang ada dalam titipan Allah ini. Keren banget. Jadi semoga Ebony dengan Cikigo ya dalam waktu tidak lama dong gitu ya, ada sesuatu yang dilakukan bersama ya. Siap. Guys, ini kita ke tempat produksinya Ebony dan bahkan mereka zero waste banget, mengingat ini kan ada servis-servis debrisnya. Ini bisa, aku ingat pohon anggrek ya kan atau apa, bener. Jadi sekam. Ini ada yang ngambil katanya. Iya, buat sekam. Terus juga sisa paletnya ini biasanya dibuat kayu bakar. Nah, ada yang ngambil di warung-warung. Ini kan udah dipakai nih buat bulet-buletnya atau kotak-kotaknya. Ini kan bisa buat dibakar untuk makanan di Jogja, kan masih banyak yang pakai kayu bakar. Iya, karena arangnya ini itu bagus. Iya, karena ini Ebony. Iya, arangnya bagus. Kayu mahal atau kayu besi ya? Kayu besi beda lagi. Beda lagi ya? Beda lagi. Jadi memang kami memanfaatkan limbah-limbah dari kayu-kayu nggak kepake buat kerajinan. Itu jadi luar biasa. Nah, gimana aslinya Mas? Ditunjukkan nih guys. Nih kalau papan-papannya kayak gini nih. Biasanya di dari tukang furniture ya? Bukan, gitar. Ini bahan gitar. Ini justru bahan gitar yang potongan-potongan yang nanggung ya. Kalau gitar kan ada spek khusus harus panjang ini. Begitu dia nggak sampai panjang tertentu kan nggak kepake. Ini itu yang kami ambil. Kami beli terus jadiin lah buat kerajinan jam tangan kayu ini. Nah, ngomong-ngomong, Mas Vida, idenya dari mana dan bagaimana salesmanship, entrepreneurship, mengingat dirimu bukan anak FEB di UGM, UGM-nya iya sih, tapi FIB gitu guys. Ilmu budaya, apa budaya membuat jam tangan, budaya berjualan. Suka jualan sebenarnya. Aneh gitu. Suka jualan sama suka self made, suka bikin-bikin. Oh, you are a maker ya, jadi maker sekali. Orang yang punya rasa sesuatu, I've got to do something yang significant, itu biasanya deket sama salesmanship karena selain dia membuat untuk dirinya, pasti dia ingin orang lain juga menikmati. Bener, dari produk dulu malah. Habis itu ada kebetulan ketemu sama jiwa jualan. Nah, jadi kayak ada orang suka, akhirnya beli dari situ tuh. Kayak karya kita dibeli kan. Dan itu ada, nggak peduli mungkin harganya buat orang, kok cuman segitu sih, tapi ada kepuasan ketika orang yang beli memberi apresiasi, menikmati dan melakukan warm. Bener, satisfaction-nya itu yang word of mouth ya, itu luar biasa. Jadi malah bukan penjualnya dulu, salesnya dulu, tapi kayak satisfaction dari orang muji dan pakai experience-nya itu yang bikin apa ya, puas banget gitu. Pertama product experience, baru nanti brand experience gitu ya. Habis itu baru jadi branding lah sekarang. Udah gitu dari brand experience jadi warm, word of mouth. Udah gitu apa? Sustainability-nya dapat semuanya. Jadi apa, sustainable business management ya, bukan hanya sustainable development as it is gitu ya. Keren. Jadi ini yang namanya ekonomi sirkular dapat, sustainable development dapat, kewirausahaan dapat ya. Jadi negara mesti ngasih tax haven buat mereka, jangan hanya yang para penjahat. Ya, bener. BLBI lah ya, kayak gitu. Karena UMKM mesti disupport. Mereka memberikan kesempatan pada karyawan. Tadi berapa banyak nih karyawan yang diserap tuh. Dan ini kampung loh guys, ini bukan kota di Jogja. Jadi artinya kan sesuatu yang tadinya tidak ada. Jadi ada. Jadi udah masuk lagi teorinya, strategi 4 langkah dari Boston Consulting Group tuh. Apa tuh? Ciptakan, hapuskan, tambahkan, kurangkan. Dari nggak ada, jadi ada. Karena ciptakan. 2 jempol Mas Vida. Terima kasih. Keren banget. Jadi ini FIB rasa FFB.
Artnya, ini artnya lah. Oh, ini bagian artnya dari ilmu budaya. FIB-nya dapat, ilmu budaya dapat. Gitu. Mau nanya, ayah ibu dulu kerjanya apa juga seperti dirimu? Enggak. Itu PNS, guru. Almarhum ya, guru. Jadi mungkin dari sisi gurunya sebagai pendidik, yang mendidik anaknya mandiri. Jadi kreatif, ya kan? Disiplin, dan gitu menyelesaikan sesuatu yang dimulai. Kan ada orang berani mulai karena dia terlalu nyeni, ya udah, nggak selesai kan bisa kan? Gitu. Tapi Mas Fida enggak gitu sampai selesai. Selesainya juga banyak banget diselesaikan. Jadi jualan. Jadi jualan, Mas senang jualan. Keren. Yuk tunjukin Mas tempat yang tadi karyawannya masih ada. Yang di depan ya. Yuk. Boleh, ayo. Jadi seperti ini. Jadi semuanya di QC satu-satu karena memang sepresisi mungkin dan sebersih mungkin. Jadi jangan sampai, meskipun kami dari desa ya, dari maksudnya produk kerajinan, tapi harapannya jadi standar fashionnya tuh kelasnya internasional. Dulu sekolahnya apa Mas sampai akhirnya ngerti begini? Otomotif. Oh, jadi motor mobil gitu ya? Oh, makanya biasa assembly ya. Sebenarnya di sini teman-teman nggak ada yang basicnya manufacturing, cuman memang di sini belajar dari nol. Kami semua belajar dari nol. Oke, jadi betul-betul dilatih gitu ya? Iya. Ini bagian ininya apa namanya, jamnya. Jadi masing-masing punya ininya masing-masing ya. Ini Masnya ngapain? Oh, dibikin biar kinclong ya. Bersihin sil kata gitu. Oh gitu, yang biar misalnya yang di kayu biar hilang. Oke, jadi emang standarnya standar bagus internasional ya fashion. Harus gitu. Iya. Karena sekarang konsumen juga ngerti barang, barang bagus, harga agak mahal harus perfect gitu. Iya, benar. Kalau Masnya ngapain? Plastik lah, buat mereka yang medis yang terbaru. Oh, nanti kalau misalnya ada grafir, dia ada di situ juga. Ya, grafir juga ini Mas Jun ini yang nge-handle semua grafir dan desain. Nanti nitip nama Marisa Hakwe. Iya, seru banget. Terus mana lagi? Oh, ini hasil yang udah siap jadinya. Nanti bakal pakai kotaknya juga kotak ini nih. Ya, ada kotak recycle. Izin ya Mas ya, mau tunjukin. Boleh. Ini seperti ini. Ini kotaknya juga kotak yang betul-betul kelihatan sebagai ekonomi sirkular. Jadi betul-betul yang udil-udil bulu-bulunya sampai di itu ya. Itu jadi benar-benar kayak harus rapi banget. Itu juga di bagian sana kan dikasih gel juga tuh sampingnya. Oh, itu coba nih kita lihat nih. Maksudnya apa dijalin gitu, kita mesti tahu biar sampingnya lebih rapi, jadi bulu-bulunya nggak keluar. Nanti kalau ada yang kurang-kurang pertanyaan, aku boleh itu ya WA ya. Silahkan dengan senang hati. Saya pasti akan. Pokoknya aku akan support terus. Sukses nih Mas Fida, luar biasa.